Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sangat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa ini. Hari ini kita persiapan ya untuk acara barter Sumatera Utara di Cemara Kembar gitu. Apa harapan yang ingin disampaikan dalam acara kegiatan barter ini? Ya, jadi sebelum dijelaskan, Mbak, kita ucapkan selamat Hari Kemerdekaan dulu ya. Merdeka! Luar biasa. Betul betul. Ya, semangat kali mau barter itu, jadi lupa salah. Merdeka, merdeka, merdeka. Mudah-mudahan Gitu. juga, Mbak, dengan Hari Kemerdekaan ini, Pioner juga nanti merdeka di bulan ini. Kan gitu. Kalau saya menganggap ya, 17 Agustus di tahun ini adalah sebuah momen hari yang membahagiakan anggota Pay Network. Iya, Mbak. Kenapa? Saya lihat di mana-mana sudah melaksanakan barter. Kalau kemarin orang bilang Pi tidak berharga, Pi tidak berharga, tetapi Pi sudah membuktikan barter di mana-mana, berarti itu berharga apa enggak? Iya. Satu. Yang kedua, sudah banyak orang berani membeli koin Pi. Berarti Pi laku enggak? Laku. Sudah banyak orang yang menjual koin Pi. Jadi sudah banyak yang dilakukan orang dalam bidang barter. Iya. Nah, ini menunjukkan apa kira-kira? Nah, jadi memang, Mbak, ketika di media sosial banyak yang mendiskriminasikan FI itu tidak berlaku dan lain sebagainya, itu sebenarnya trik. Bagaimana orang pioner-pioner yang hatinya nggak kuat, ini nanti akan jual. Tergoda ya. Tergoda. Satu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari sistem segi ekonomi ya, semakin dibully semakin naik dia. Semakin dibicarakan dia semakin berkembang, semakin naik. Inilah salah satu membuktikan promosi Pi itu berhasil. Iya. Orang berkata jelek, tapi dia katakan jelek, itu berarti promosikan. Semakin banyak orang kepingin tahu, semakin banyak orang ingin melihat. Apa yang terjadi? Disitulah masa-masa kebanggaan anggota Pay Network, karena mereka sudah dikejar-kejar pembeli. Iya. Dibujuk-bujuk. Di WA saya, termasuk di konten saya, banyak sering masuk orang, Pak saya mau jual koin, Pak saya mau beli koin. Ini sudah banyak ya. Jadi inilah momen bagi kita untuk berkembang ke depannya. Apa pandangan Mas Pri terhadap ini? Ya, jadi tentang harga, nilai, ataupun koin laku atau tidaknya, itu juga teman saya sudah ada WhatsApp ke kita, Bang. Dia butuh 5.000 koin. 5.000 koin ya. Padahal hari ini dia tidak pernah yang namanya itu menambang, kan gitu. Nah, tetapi ketika dia tahu, karena dia memang seorang pemain dalam multi level marketing dan kemudian kripto, dia bilang saya hanya tinggal buat wallet dari Pay Browser, ya kan? Dia tinggal buat wallet, kemudian nanti dia coba ingin membeli dari orang lain. Ya, jadi yang disampaikan Mas Pri tadi, saya paham ya, dalam arti kata, dia sengaja tidak mau mengawali bermain di Pay Network, tidak mau daftar sebagai peserta pioner. Dia menunggu dulu, dia tengok situasi semakin berkembang dan ini menjanjikan, dia mulai masuk. Dia tidak takut dengan koinnya sedikit. Dia berharap nanti dia bisa membeli dari orang-orang yang kepingin menjual. Ini apa namanya ini? Nah, jadi inilah dikatakan kalau di dalam media sosial itu paus atau hiu. Nah, paus atau hiu. Kerjanya? Mereka kerjanya menangkap koin-koin orang yang memang nanti akan ditelan mentah-mentah, kan gitu. Istilahnya menyerok ya. Menyerok. Dia pancing orang beli, orang beli, siapa yang mau jual dia tangkap, tapi dengan harga yang rendah. Iya. Dia berharap dia beli dengan harga yang rendah, dia kumpulkan, maka dia nanti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Benar. Dan orang-orang yang megang koin ini takut tak laku koinnya, jadi dijual. Lanjut tadi, tetapi mereka memahami bahwa mereka membeli itu karena memang belum ada nilai, Pak. Belum punya nilai ya. Jadi berani gitu. Nanti kalau misalnya sudah ada nilai, mereka tidak akan mampu lagi untuk membelinya. Bagi orang yang paham, yang ngerti. Ya, jadi bagi orang yang tak paham ya, dia hanya melihat-lihat saja, mungkin dia nggak ngerti. Tapi bagi orang yang paham dan mengerti, dia tunggu. Begitu ini punya nilai, dia daftar. Iya. Begitu dia daftar, berarti kan nanti dia bisa transaksi. Benar. Sebelum dia bertransaksi, dia serok dulu yang ada di lapangan. Benar. Bagi pioner yang tidak paham, tidak mengerti, mumpung lagi ada harganya. Iya. Nah, rata-rata ada yang saya lihat
dijual dengan harga Rp3.000. Benar. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 6.500, ada yang 15.000, Benar. dan ada yang berani Rp50.000 Iya. per satu koin. Benar. Apa risiko mereka ini? Ya, tetapi memang sah-sah saja ketika sudah ada menu transfer, kita transfer kemana saja. Tetapi transferan itu kan historinya masuk ke dalam P-Block Explorer. Nah, seperti yang dikatakan bahwa core team mengatakan jangan ada jual beli koin dengan uang fiat di masa in-closet mainnet. Tidak dibenarkan ya, tidak dilarang ya. dibenarkan. Nah, jadi kalau ketika sudah dilarang seperti itu kan kemarin dipikirnya itu hanya sebuah omong kosong doang. Nah, ternyata ketika ini dilakukan jual, ternyata sudah mulai banned. Oh, langsung itu ya, Iya. tapi ada tenggang waktunya Benar. mungkin ya. Mungkin didatakan dulu. Ya, jadi sudah banyak ribuan koin yang sekarang sudah dibekukan karena dengan cara pencurian tadi. Kalau Mas Pri bilang ada ribuan koin, yang saya tahu data resmi 155.000 lebih. Iya. Orang-orang punya Pay Network, Iya. orang punya koin sudah diblokir sama Pay Network. Nah, bahkan ada sebuah situs itu namanya MyIV ya, itu Pay Network ya, MyIV. Nah, itu kemarin kan serok koin banyak-banyak gitu kan. Nah, ternyata sekarang sudah dibekukan oleh core team dan kemudian situs itu minta maaf ke core team dan akhirnya dia disuruh mengembalikan koin-koin tersebut. Bisa dikembalikan tuh? Itu harus lapor ke core team. Kalau tidak ya pasti di banned habis gitu loh. Diblokir habis Iya, ya, di diblokir ban habis ya. Jadi dihanguskan istilahnya. Iya. Berarti dia nggak bisa nambang lagi lah. Ya, Dan nggak dia nggak bisa. bisa melakukan transaksi lagi. Nggak bisa karena dia hukumannya 100 tahun. Mana mungkin lagi, udah 100 tahun Iya, udah selesai lah itu. Sudah selesai, daftar baru lah pasti. Nah, jadi kalau ada lah orang punya koin yang sudah diserok, yang sudah dirampok lah kalau saya bilang. Iya. Ini koinnya apabila diblokir nanti oleh core team, kemana larinya koin itu? Nah, kalau ada yang merasa ditipu, ada yang merasa koinnya diambil kan gitu. Nah, yang pertama dia harus lapor ke file support kan File itu. support. Nah, dia sampaikan yang pertama username yang mengambil. Kalau kita tahu username-nya kan Iya. itu. Yang kedua dia dompet walletnya. Dompet wallet bisa ngelacak ya kalau Iya. mereka ya core team ya. Nah, kalau misalnya keduanya itu bisa dilaporkan, maka core team bisa mengembalikan seperti itu. Tapi proses ya, waktu proses, ya. pasti punya proses kan gitu. Sama-sama kita ketahui ya bahwasanya orang-orang yang pemilik koin ini ya ini kan teman-teman kita ya, Iya. sahabat-sahabat kita. Apapun ceritanya kita harus mengingatkan mereka ya. Kalau ini kita biarkan saja, mereka tidak dikasihkan pengertian-pengertian. Ini yang pertama akan merugikan teman-teman pioner yang dan kemudian mengingatkan juga yang beli. Yang beli juga berisiko. Kalau dia mampu mengumpulkan dalam jumlah yang banyak, ini akan jadi tanda tanya. Ini ada apa? Kok ada di dompetnya masuk sekian banyak? Iya. Apa yang dia beli? Benar. Karena kan core team tahu, kita sama-sama tahu ya, konsensus sementara itu 314.159. Tiba-tiba masuk ke tempat dia bisa 500 koin. Iya. Ini apa yang dia beli? Iya, Ini kan sebuah kejanggalan gitu. Kepintaran atau ketidaktahuan kita nggak ngerti, tetapi yang melakukan itu adalah orang yang ajang uji coba. Ajang uji coba. Artinya kalau saya lakukan ini bagaimana, kalau saya lakukan itu bagaimana. Dia tidak melihat peraturan dari core team bahwa mengumpul koin dengan tidak cara menambang hari ini itu kan tidak diperbolehkan. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Apalagi nambang baru semalam. Karena per tiba-tiba- hari, per minggu, per bulan kita tahu berapa jumlah koin yang Iya. masuk. Logika. Benar. Jika di luar dari nalar dan logika, pasti akan ada teguran tindakan. Pasti. Nah, jadi jelasnya teman-teman yang kemarin ya menjual pit, tergiur dengan harga murah dan lain sebagainya, ya diiming-iming dan lain sebagainya. Ya kalau hari ini merasa ditipu dan tidak kembali lagi koinnya ya serahkan aja, ya kan? Ya Gitu gimana? Ya ikhlas lah kan gitu kan. Iya. Tetapi kalau yang paham ya pasti tidak akan melakukan hal yang sama tentunya. Boleh melakukan barter uji coba, gunakanlah satu koin. Tidak Iya. menghabiskan koin yang ada, Benar. sehingga menimbulkan kecurigaan daripada core team itu sendiri. Terus apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton video kita ini? Ya, jadi buat teman-teman viewer semuanya, ya silakan misalnya kalau Anda punya koin, kemudian koin Anda berpindah dompet, nah Anda lakukan dengan cara barter, ya produk, barang, dan jasa. Nah, kalau dengan uang fiat, sabar dulu. Tunggu core team mengadakan yang namanya keputusan. Nah, dan kemudian di in-closet mainnet ini kan ada
Pai kita yang bisa ditransfer. Nah, digadang-gadang kan bulan Agustus ini, Bang, Iya. itu kan juga di Pichen Mall itu Akan ada titik terang lah ya. kan gitu kan. Nah, gunakan aja lah pada waktu yang dinyatakan oleh Kortin. Jadi jangan bertransfer koin nilai yang banyak, tetapi tidak ada maksud dan tujuan seperti itu. Itu dari Mas Pri ya. Kalau saya mengingatin teman-teman Pi Network dimanapun berada ya, saya ingatkan sekali lagi ini. Kita masih uji coba barter, jangan buru-buru kita melaksanakan barter. Benar. Dalam jumlah yang besar. Apabila kita melakukan dalam jumlah yang besar, kita akan dicurigai ya, dicurigai oleh Kortim. Ini adalah tindakan ilegal. Apabila kita dengan sengaja menjatuhkan nilai koin Pi, ya, yang pertama memblokir kita dalam komunitas akan marah. Kenapa dibuat terlalu jauh kali harga Pi Network per koinnya? Kenapa? Ini akan mengganggu ekosistem. Jadi bertindaklah yang wajar, jangan sekali-sekali melakukan penjualan koin, apalagi dalam jumlah yang besar. Benar. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.